Shalom sahabat-sahabat CK, komunitas kasih, selamat pagi ya buat semuanya. Masih tetap sukacita, masih tetap semangat ya pastinya. Ya, untuk mengawali pagi hari ini, saya harap kita semua masih tetap dalam kasih perlindungan Tuhan. Haleluya, sahabat-sahabat semangat terus ya untuk mengawali pagi hari ini. Nah, di pagi hari ini kembali lagi bersama saya dan Chris buat menemani para sahabat-sahabat semuanya, para pendengar-pendengar CK Media semuanya. Nah, sekarang ini pagi hari ini saya akan membagikan sedikit santapan rohani. Wow, santapan rohani ini ya ceritanya. Wow, mantep ya. Haleluya. Pagi ini Dan Chris akan membagikan sebuah renungan singkat. Ya, singkat aja, nggak panjang-panjang. Ya, pagi ini kira-kira apa ya tema yang akan saya ambil dalam renungan singkat pagi hari ini? Nah, saya akan mengambil tema tentang bertumbuh menjadi dewasa rohani. Wow, bertumbuh menjadi dewasa rohani. Seperti apa sih ya? Mungkin para sahabat CK Media semuanya bertanya-tanya seperti apa sih? Nah, untuk itu mari kita bahas sekarang. Umumnya nih ya, seseorang akan dianggap sudah dewasa ketika menginjak usia 17 hingga 20 tahunan ke atas. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah menjadi pengikut Kristus selama usia mereka 17 sampai 20 tahunan ke atas? Dapatkah mereka langsung dianggap sudah dewasa rohaninya? Jawabannya belum tentu. Mengukur kedewasaan fisik lebih mudah ketimbang mengukur kedewasaan rohani seseorang. Dari bentuk tubuh dan cara berbicaranya saja mungkin kita bisa ya menilai kedewasaan orang tersebut. Tetapi cara-cara seperti itu tidak berlaku untuk menilai kedewasaan rohani. Seperti yang ada di Efesus pasal 4 yang ada di ayat ke-13 yang berbunyi seperti ini. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi kedewasaan rohani tidak diukur dari berapa lamanya seseorang menjadi pengikut Kristus. Tidak juga diukur dari kefasihannya dalam berdoa panjang atau tinggi jabatannya di gereja dan kesibukannya gitu dalam mengikuti kegiatan pelayanan. Tetapi semua itu diukur dari kedekatan orang tersebut dengan Tuhan dan bagaimana ia menghasilkan buah-buah dari kehidupannya gitu. Semua orang Kristen dari anggota sampai pemimpin gereja ya pasti mencita-citakan gereja mereka menjadi gereja yang dewasa, pimpinan yang dewasa, jemaat-jemaat yang dewasa. Seperti apakah gereja yang dewasa itu? Ada yang mendefinisikan secara kuantitatif, misalnya perkembangan jumlah anggota, penambahan aset, peningkatan ragam pelayanan, dan lain sebagainya. Ada yang mendefinisikan secara kualitatif, misalnya jemaat yang misioner. Nah, Paulus mengungkapkan dalam Efesus pasal ke-4 ayat yang ke-13 sampai 16 itu ada beberapa aspek pertumbuhan rohani yang menjadi kunci kedewasaan rohani. Nah, poin yang pertama itu mengenal Allah lebih mendalam. Hubungan masing-masing jemaat dengan Tuhan bertumbuh terus, makin intim dengan Tuhan. Misalnya kehidupan doa, ya, pemahaman Alkitab, pewartaan firman, atau senantiasa mengandalkan Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan gitu. Sehingga di segala keadaan apapun, di situasi apapun masih tetap bisa mengucap syukur gitu kepada Tuhan. Nah, dan poin yang kedua, mampu membedakan kebenaran dan kesalahan dalam ajaran. Tidak lagi hidup menurut keinginan daging, namun hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, karena sudah mampu menimbang dan membedakan mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang tiga itu poinnya menghasilkan buah. Hidupnya menjadi berkat bagi orang lain dan memiliki komitmen dalam pelayanan. Dan semuanya itu ia lakukan bukan karena rutinitas belaka, tetapi didasari oleh kasihnya terhadap Kristus, terhadap Tuhan kita ya. Pelayanan diakonia tidak saja terpusat ke dalam tetapi juga keluar gereja. Nah, yang keempat nih, poin yang terakhir adalah mewartakan Injil. Gereja dewasa adalah gereja yang misioner, yaitu yang aktif mewartakan Injil kerajaan Allah kepada dunia sekitar gitu. Sudahkah keempat hal tersebut, keempat yang di atas tersebut menjadi fokus hidup kita hari ini? Nah, marilah kita periksa keadaan
diri kita sendiri, kita koreksi diri kita sendiri ini. Apakah di dalam diri kita masih ada ciri-ciri yang belum dewasa rohaninya? Mari kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus setiap harinya, sehingga kita menjadi dewasa bukan hanya secara tubuh jasmani kita aja yang dewasa, namun juga secara rohani kita juga harus dewasa. Jika ingin gereja kita dewasa, kita harus menumbuhkan keempat unsur tersebut, ya. Selamat beraktivitas buat sahabat-sahabat semuanya. Tetap bertumbuh dalam Kristus, sukacita selalu, tetap dalam doa, selalu mengucap syukur, dan selalu dalam kasih perlindungan Tuhan. CK Media, komunitas kasih, Tuhan Yesus memberkati.